Selain permasalahan keuangan, Jupe rupanya juga harus bersiap-siap menghadapi persoalan hukum. Pasalnya kemarin Nikita Mirzani melaporkan Jupe atas dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Nikita merasa tak terima ketika Jupe berkicau di media sosial dan menuduhnya memukul asisten pribadinya. Pemukulan memang terjadi di salah satu tempat hiburan malam antara asisten pribadi Jupe dengan seorang pria yang diketahui mengenal Nikita. Menurut Jupe, Nikita terlibat dalam peristiwa pemukulan asistennya. Ia berencana melaporkan balik Nikita ke Polda Metro Jaya. Ya, buka. Coba masuk dulu ya. Yuk, mana nih? Hari ini laporin Julia Perez atas pencemaran nama baik, fitnah, dan apa lagi bang? Jadi dugaan tindak pidana, fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Jadi berdasarkan bukti yang ada bahwa ada satu tuduhan kepada Nikita bahwa Nikita itu dituduh melakukan penganiayaan. Yang kedua, ada kalimat memaki-maki dengan kalimat dan ada menuduh Nikita itu. Ini adalah satu hal yang sangat memfitnah dan mencemarkan nama baik. Kronologisnya jadi gini, semalam itu kan Halloween party. Jadi Niki pergi ke salah satu klub gitu kan buat Halloween karena pengen pakai baju-baju yang unik-unik gitu kan. Terus ketemu sama asistennya si Julia Perez itu, si Lucky. Tapi Lucky sama temen Niki. Nah Niki tegur temen Niki. Niki nggak tahu kenapa jadi si Lucky digebuk. Padahal Niki nggak tahu Niki nggak lihat si Lucky itu dipukul. Niki nggak lihat dia kenapa-napa. Niki tuh udah di table Niki aja gitu. Tiba-tiba pagi-pagi udah banyak banget nih WhatsApp sama telepon dari teman-teman pada capture gitu. Lo punya masalah apa sama Jupe? Hah? Gak punya masalah apa-apa gitu. Tiba-tiba langsung Niki lihat loh kok kata-katanya kasar, dan itu di sosial media gitu kan. Soal itu lebih ke asisten saya. Semalam itu pergi di dugem lah, pergi dugem gitu, ketemu sama di klub sama dia. Terus nggak tahu kenapa katanya tiba-tiba ada yang mukul dari belakang. Tapi cowok itu adalah temannya Nikita gitu. Kenapa dipukul? Itu sampai sininya sobek gitu. Dan gitu terus bilang lagi sama saya, asisten saya, bahwa dia juga didorong sama Niki. Saya ngerasa bahwa ada sebuah ketidakadilan gitu loh. Loh, kenapa asisten saya yang dipukul? Makanya saya saya curahkan langsung ke Twitter gitu. Seperti halnya kalau saya tentang hal-hal yang positif apapun, saya selalu mencurahkan ke Twitter curahan hati saya. Sebelumnya tak pernah ada permasalahan antara dua artis fenomenal ini. Keduanya bahkan telah saling mengenal. Namun Jupe menduga Nikita mulai tak menyukainya lantaran ia sempat menegur ketika Nikita mengunggah video bersama dengan Zack Lee. Hal serupa diungkapkan oleh Nikita tentang Jupe yang selalu mengomentari permasalahannya yang sebetulnya membuatnya gerah. Saya tidak pernah ada masalah, paling masalahnya lebih ke saya selalu memberikan dia nasihat, lebih ke nasihat. Seperti kemarin kejadian Zack Lee, kejadian apapun saya selalu memberikan dia nasihat gitu. Tapi dia menganggapnya bahwa ini adalah sebuah serangan. Nah, saya memberikan bahwa kemarin itu kejadian Zack Lee itu lebih ke sesama perempuan, tidak boleh melakukannya seperti itu. Jangan menari-nari di atas penderitaan perempuan. Sekalipun mungkin ABCZ, tapi tidak pantas kita melakukannya. Dan ya mungkin dia tidak senang gitu loh. Dia tidak senang kalau saya tegur dia untuk sekaligus minta maaf lah sama Nafa, kasihan anaknya langsung sakit. Jadi mungkin teguran saya kepada dia untuk tidak melukai perempuan, sesama perempuan, mungkin saya salah, di mata dia salah. Makanya mungkin ada niat sekarang. Saya tidak tahu ya, nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa semua ini terjadi, saya tidak tahu.
biar apa ya, soalnya Kak Jupe bukan sekali ini doang sih maki-maki Niki gitu. Dia tuh selalu pengen ikut campur aja urusan Niki. Di setiap Niki ada masalah, dia telepon maki-maki segala macem. Kalau itu masih bisa Niki terima, karena apa, itu cuma di telepon sama di WhatsApp. Kalau ini sekarang udah di sosial media, itu bener-bener ngerugiin Niki banget gitu. Padahal kemarin baru kelar, sekarang ada lagi gitu. Jadi kayak aduh ini apaan sih gitu. Iya, dia mah semua ikut campur terus. Niki ada masalah ini, telepon maki-maki. Niki masalah, dia makan semua dikomentarin. Gimana dong? Ada di situ. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin Nikinya nggak ada di situ. Itu ada di situ memang. Ada di situ, dan nanti kan juga bisa lihat di CCTV. Semua orang berhak untuk melakukan pembelaan. Itu punya hak masing-masing. Tapi CCTV tidak bisa berkata bohong, dan nanti kan bakal ditanya juga. Niki nggak bisa terimanya ya karena itu aja sih di sosial media. Niki udah bilang, Kak Jupe kenapa nggak telepon, kenapa harus sebar-sebar di sosial media gitu. Terus banyak deh pokoknya makiannya dia. Tuhan akan mengangkat lu, derajat lu lebih tinggi lagi gitu. Tuhan, apa ya? Saya kepengen Jupe sembuh sih gitu. Jadi saya selalu berdoa, ya Tuhan mudah-mudahan diangkat penyakitnya Jupe. Itu doa, itu sih yang saya inginkan saat ini. Saya tahu dia tahu kayaknya, karena yang saya tunggu tamu itu dia gitu. Tapi ternyata dia datang tanpa berpikir apapun. Dan ternyata pada saat dia datang juga dia nggak mau makan gitu. Dia nggak mau makan, lo nggak mau makan gitu. Enggak, gue makan dikit aja. Terus di take away sama dia gitu. Take away. Pasti take away. Gak tau ya, makanan yang dia foto buat saya itu makanan yang dia habis dikasih dari makanan yang dari ulang tahun saya, terus besoknya diangetin gitu. Jadi saya sangat amat menyayangi sahabat saya. Jadi terlepas dari itu, ada beberapa hal yang gak saya bisa ceritain gitu. Tapi sekarang ini kalau saya ngomongin Jupe, sayanya lagi sensitif karena saya gak bisa cerita sih saya ini. Biar Jupe mungkin yang cerita semuanya. Karena saya cuma bilang sama dia, gue cuma kepengen jalan sama lu lagi gitu. Jadi biasa kita selalu punya waktu untuk makan siang bareng. Tapi kesini Jupe ngegunain waktunya untuk dia tidur. Ya saya ngerti itu sih, karena kondisinya dia. Dan terus dia sempat datang ke ulang tahun saya, padahal dia lagi berobat, tapi dia keluar dulu dari rumah sakit, datang ke ulang tahun saya, terus dia masuk lagi. Tidak begitu membaik bukan karena Jupe bangkrut. Saya sedih banget dengernya yang ngomong Jupe bangkrut. Ini bacanya Jupe itu nggak bangkrut, tapi Jupe itu sampai jual barang, jual ini karena ada setengahnya buat pengobatan, ada setengahnya Jupe itu lagi merenovasi musola. Nah, ya ini bukti bahwa hari ini saya bisa nggak ada duit, maaf ya. Hari ini saya bisa nggak ada duit, ya, dan tiba-tiba besok saya ada duit. Kita nggak pernah tahu dalam hidup itu.